teman-teman semua untuk melihat dan mempelajari tentang situs peninggalan Hindu-Buddha yang ada di Kompleks Percandian Muaro Jambi. Untuk estimasi perjalanan dari kota Jambi kurang lebih 45 menit dengan jarak tempuh 26 km menggunakan sepeda motor. Untuk mempermudah mengelilingi Kompleks Percandian Muaro Jambi, kita bisa menyewa sepeda yang telah disediakan di sana. Dari tempat parkir menuju Kompleks Percandian Muaro Jambi sekitar 300 meter dengan menggunakan sepeda. Jadi kita udah naik sepeda ini untuk berkeliling nanti. Dia juga siap. Oke, kita akan beli tiket dan menjelajah candi. Satu sama parkir motor. Motor kan? Iya. Dua kan? Jadi kita akan beli tiketnya dulu di posnya. Iya. Berapa, Om? Satu orang 9.000 parkir. Jadi ini sudah nyampe di dalam dan ini ada tubuhnya. Percandian Muara Jambi. Kita nanti akan masuk. Kita mau keliling lagi. Mungkin nanti juga kita akan ke museum. Ikutin terus ya. Ada petanya. Ini petanya tepat di depan museum. Kita akan masuk ke museumnya. Kita isi data dulu untuk masuk ke museum ya, Pak. Ini nggak ada ya? Ya, nggak masuk. Ya. Nggak masuk. Jadi mungkin hari ini kita akan berkeliling-keliling aja dulu nanti ya. Kita akan jelasin juga yang tentang candi-candi di sana. Kita masuk ke museumnya terlebih dahulu. Candi ini diperkirakan berasal dari abad ke-7 sampai 12 Masehi dan menjadi candi yang terluas di Asia Tenggara. Luasnya 2 kali lipat Angkor Wat Kamboja. Kalau untuk ukuran besar candi, tetap besar Candi Borobudur lebih besar karena Borobudur satu candi. Kompleks candi ini adalah salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Melayu yang saat ini berada di Provinsi Jambi. Berbagai artefak peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya ditemukan di kompleks candi. Candi ini adalah salah satu universitas atau kampus Buddha peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Hal tersebut diungkapkan oleh pakar arkeolog dari Kementerian Pendidikan dan Budaya, Bapak Agus Widiatmoko. Ada kemiripan antara candi ini dengan Universitas Nalanda yang ada di India. Kompleks Percandian Muaro Jambi pertama kali pada tahun 1874 dilaporkan oleh seorang letnan Inggris yang bernama Itcheko yang melakukan pemetaan sungai untuk kepentingan militer. Baru di tahun 1875 pemerintah Indonesia mulai melakukan pemugaran yang serius yang dipimpin oleh Insinyur Soemarno. Candi Muaro Jambi merupakan kompleks percandian yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Sejak tahun 2009, Candi Muaro Jambi telah dicalonkan di UNESCO untuk menjadi salah satu situs warisan dunia. Diperkirakan saat Kerajaan Sriwijaya berjaya sekitar tahun 784, mereka mengutus mahasiswanya untuk belajar di Universitas Nalanda. Sriwijaya juga diketahui membangun 2000 kamar dan satu perpustakaan untuk mahasiswanya yang ada di Nalanda atau di India. Saat ajaran Buddha Dharma di India mengalami kehancuran karena invasi dari negara lain, maka Universitas Nalanda pindah ke Sumatera atau ke candi ini. Lulusan candi ini yang kembali ke India akhirnya melakukan reformasi agama di Tibet. Maka sampai saat ini ada beberapa
doa di Tibet yang menyebutkan nama-nama guru di Nusantara. Terletak di Danau Lamo, Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dekat dengan Sungai Batanghari Jambi. Candi ini bernama Candi Muaro Jambi. Kawasan kompleks percandian Muaro Jambi memiliki 82 reruntuhan atau menopo bangunan kuno. Dari sekian banyaknya penemuan yang ada, Bapak Junus Satrio Atmojo menyimpulkan bahwa daerah ini dulunya banyak dihuni dan menjadi tempat bertemunya berbagai budaya. Ada manik-manik yang berasal dari Persia, Cina, dan India. Agama Buddha diduga menjadi agama mayoritas, dengan ditemukannya lempeng-lempeng bertuliskan wajra pada beberapa candi yang berbentuk mandala. Pakai ya, ada yang 4.000 orang. Masih dipakai untuk tempat beribadah aktif ya Pak? Iya, masih kena. Tapi tahun kemarin, udah ini satu malam teman kena kita ada publik. Oh iya. Udah rame juga itu jadwal. Kalau sebelumnya sampai 4.000 orang dari Amerika, dari mana-mana. Dari seluruh Iya, dunia. iya, Ya, mewakilin Pak? ya, wakilin ya dari ini Singapura ada, dari Malaysia ada semuanya ada. Dari Thailand apa lagi kan? Dari Thailand kebanyakan ya Pak ya? Iya, banyak dari Thailand. Berarti mereka memang merayakan khusus di sini, habis itu pulang lagi. Pulang lagi. Padahal di Jambi kan banyak Indonesia orang yang gini. Nah, Yaudah, berarti kita lanjut ke candinya Ke langsung ya. candi-candinya Setelah langsung ya. kita lihat museumnya, kita sudah dapat pengetahuan juga dari Iya. Bapak Sup. Bapak Suparman. Bapak Suparman. Terima Iya. kasih ke Bapak Suparman. Iya. Dengan Iya, kasih Pak. informasi ya Iya, Pak. Pak. Kami mau ke candinya. Mari, dulu. ya. Kirim dulu ya. Kita akan keliling lagi guys. Candi Gumpung merupakan salah satu kawasan candi yang cukup luas dan besar yang ada di kawasan kompleks percandian Muara Jambi. Candi Gumpung ini memiliki halaman yang dibatasi dengan pagar keliling berukuran bujur sangkar yang berukuran 150 meter kali 155 meter. Sedangkan bangunan induk yang ada di dalam pagar ini berukuran 17,9 meter kali 17,3 meter dan menghadap ke arah timur. Tata ruang Candi Gumpung ini terbagi atas beberapa ruang yang masing-masing berpagar bata dilengkapi pintu gerbang masuk. Candi Gumpung merupakan candi terluar dan terdekat dari pintu masuk kawasan percandian Muara Jambi, dengan lapangan ke sekeliling candi yang luas sehingga digemari oleh para wisatawan. Sekarang kita berada di candi yang kedua. Candi Tinggi. Candi Tinggi merupakan salah satu candi di kompleks situs percandian Muara Jambi. Terletak di sisi timur laut kompleks Candi Gumpung pada koordinat 01 derajat. Terdiri dari satu bangunan induk, 6 bangunan perwara, dan pagar keliling. Secara keseluruhan, kompleks bangunan candi telah dipugar pada tahun 1980 sampai dengan 1982. Terdiri bangunan induk berdenah bujur sangkar berukuran 16 kali 16 meter dengan tinggi 7,6 meter dari hasil penelitian arkeologi. Pada waktu dilakukan pemugaran diketahui pada awalnya bangunan ini dibangun dalam 2 tahap. Struktur bangunan yang lebih tua ditemukan masih tetap utuh di bagian dalam bangunan. Kemudian sedang bangunan yang lebih muda dibangun menutupi struktur yang lama seperti terlihat pada saat ini. Perwara. Ini candi Perwara. perwara ya. Bukan perwara. Perwara.
Ini Bapak yang menjaga kompleks percandian supaya tetap bersih. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Mursaliman. Pak Mursaliman. Jadi Bapak yang bertanggung jawab untuk membersihkan Iya. kawasan candi. Oh, baik. Ini Candi Perwara kenapa nggak bentukannya seperti ini, nggak seperti yang di Candi Satu? Oke. Perwara itu suatu bangunan pendamping dari bangunan induk itu sendiri, kita akan namakan perwara. Kenapa renovasinya tidak seperti yang candi induk? Oleh kenapa ini kita kehilangan data untuk bentuk bangunan ini sendiri. Candi selanjutnya, Candi Tinggi 1. Seperti ini teman-teman. Kita akan turun. Ini adalah bangunan Candi Tinggi 1. Setelah kita renovasi seperti ini, entah mengapa mereka bisa berubah jadi Tinggi 1 namanya ya. Sebab penamaan ini bukan nama asli sebenarnya. Bukan nama asli Pak ya? Iya, penamaan itu diambil dari masyarakat. Oh. Nama masyarakat. Jadi lebih gampang dikenali ya kalau masyarakat itu. Analisanya kan gampang ya. Iya. Kalau bentuknya gini, oh ini aja namanya gitu. Candi. Ada juga kalau dulu yang punya lahan itu misalnya Pak Rahman, kalau mereka sudah dibebaskan renovasi, kita bikin namanya dulu Candi Pak Rahman atau Menapo Pak Jadi Rahman. masih gitu. sering disebut dengan kata-kata istilah orang-orang di sini Iya, gitu ya Pak, orang-orang. nama-nama candinya Pak. Iya. Memang kita tidak mendapat nama asli dari candi ini sendiri belum ketemu. Baru candi kayak Kedaton, Nah, Candi gitu. Astano. Astano gitu semuanya. Itu semuanya dari Dari masyarakat. masyarakat. Oh, baik. Ini adalah telago ya, di sini telago. Candi Kedaton. Candi Kedaton pertama kali diketahui keberadaannya pada tahun 1976. Setelah itu berlanjut dengan kegiatan penelitian dan ekskavasi, bangunan induk Candi Kedaton mulai dipugar pada tahun 2010 sampai tahun 2011. Pada saat pemugaran sempat ditemukan makra Padmasana, dudukan arca gajah, dan belangga perunggu. Candi Kedaton merupakan candi terbesar di antara candi-candi yang lain di Kompleks Percandian Muaro Jambi. Baik, terima kasih teman-teman telah mengikuti perjalanan kami KKL ke Candi Muaro Jambi. Yang terakhir kami Berada di Candi Kedaton. Sampai sini dulu perjalanan KKL kami berdua. Saya Sinta Wulandari. saya Indah Monica. Terima kasih.